Oke, selamat pagi Pak Tony dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan urutan nomor 9. Di sini ada dua anggota. Yang pertama ada saya Intan Ardiani Putri dengan NIM 825230179 dan teman saya Ivana Sinatria Putri dengan 8252301. Pada hari ini kita akan mempresentasikan Direct Joins for Update and Delete in Oracle Database 23 AI. Konten atau isi materi dari presentasi kali ini meliputi yang pertama itu Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI. Yang kedua itu penjelasan atau pengertian dari Direct Joins in Oracle Database 23 AI. Yang ketiga itu pengertian dari penggunaan update in Oracle Database 23 AI. Yang keempat itu pengertian dari penggunaan delete in Oracle Database 23 AI. Yang terakhir itu fungsi Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI. Jadi apa itu Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI? Itu merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan tabel target dalam statement update and delete ke tabel menggunakan from clause. Lalu singkatnya itu mengacu pada jenis join yang menggabungkan dua tabel langsung tanpa kondisi penggabungan yang kompleks atau tanpa melibatkan tabel tambahan. Jadi fitur ini itu mempermudah untuk penulisan SQL untuk mengubah dan menghapus data. Jadi tabel lain yang digabungkan itu bisa membatasi jumlah baris yang akan diubah dan bisa menjadikannya jadi value baru. Selanjutnya ada pengertian dan kegunaan update and delete in Oracle Database secara general. Yang pertama ada update in Oracle Database, itu digunakan pernyataan update untuk mengubah nilai yang ada dalam tabel atau dalam tabel dasar suatu tampilan atau tabel induk suatu tampilan terwujud. Secara singkatnya, update ini itu digunakan untuk mengubah nilai atau baris yang ada di dalam suatu tabel dan menghasilkan hasil yang konsisten di dalam database tersebut. Selanjutnya ada delete in Oracle Database, itu digunakan pernyataan delete itu untuk menghapus baris dari tabel yang tidak dipartisi atau dipartisi. Terus juga bisa menggunakan delete untuk tabel dasar, kontainer, dan master. Secara singkatnya juga, delete itu digunakan untuk menghapus baris atau nilai di dalam suatu tabel. Contoh tabelnya itu ada tabel yang tidak dipartisi atau tabel biasa. Terus tabel yang dipartisi atau tabel dengan pembagian-pembagian tertentu, dan tabel dasar atau tampilannya, serta tabel kontainer yang ada di dalam kontainer database, dan tabel master atau tabel induk. Selanjutnya ada fungsi Direct Join for Update in Oracle Database 23 AI. Yang fungsinya itu menggabungkan dua atau lebih tabel dan mengunci baris-baris yang dipilih oleh query untuk pembaruan. Selanjutnya ada fungsi Direct Join for Delete in Oracle Database 23 AI, yaitu menghapus data yang terkait dari dua atau lebih tabel yang digabungkan dengan join sambil mengunci baris yang relevan untuk mencegah perubahan oleh transaksi lain. Selanjutnya kita ke kelebihan Direct Joins for Update and Delete Statement in Oracle Database 23 AI. Yang pertama itu ada pengodean yang sederhana. Direct Join juga dapat membantu kode itu menjadi sederhana dan bisa mudah digunakan oleh user. Yang kedua itu ada kode lebih sedikit. Direct Join juga dapat membantu kode dan mengurangi kode lebih simpel dan bisa mengurangi kode yang tidak terlalu digunakan di dalam sebuah program. Terus yang ketiga ada query yang optimal. Direct Join juga dapat mengoptimalkan query sehingga saat query dijalankan itu lebih menjadi efisien. Terus yang keempat ada subquery yang dihilangkan. Direct Join juga dapat membantu menghilangkan subquery yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu pakai saat program dijalankan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada peningkatan kinerja. Direct Join juga dapat membantu meningkatkan kinerja dan performa dalam sebuah query tersebut agar query tersebut itu lebih mudah untuk dijalankan.
Selanjutnya ada kekurangan dari join for update and delete statement. Yang pertama itu potensi kerumitan dalam penggunaan. Jadi penggunaan dari join for update and delete ini dapat menyebabkan query-nya sulit dipahami, apalagi kalau tabelnya itu menggunakan kondisi yang rumit. Yang kedua itu masalah dengan index dan optimizer. Indeks yang tidak optimal itu disebabkan karena direct join nggak selalu menggunakan indeks secara efisien, apalagi kalau tabelnya tidak diindeks dengan benar. Yang ketiga, dampak pada kinerja untuk dataset sangat nah itu query yang digunakan untuk peningkatan performa, kalau dia menghasilkan banyak baris yang perlu diupdate dan di-delete, itu memakan banyak waktu dan juga membutuhkan sumber daya yang tinggi. Yang keempat, penggunaan memori yang lebih tinggi. Jadi direct joins itu dapat mengkonsumsi memori yang lebih tinggi, apalagi kalau melibatkan tabel besar dan banyak yang perlu di-join. Yang terakhir, kesulitan dalam pemecahan masalah. Jadi kalau terjadi kesalahan atau kalau kinerjanya buruk itu bisa lebih sulit dipecahkan karena struktur query-nya lebih kompleks. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan presentasi hari ini yang sudah kami lakukan mengenai direct join for delete and update statement in Oracle Database 23AI, yaitu penulisannya query itu lebih efisien dan mudah dimengerti. Terus fitur yang di dalam sintaks itu juga lebih ringkas dan dapat meningkatkan performa query dan dapat memudahkan pemeliharaan juga. Terus dengan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan, pengembangannya itu dapat mengolah perubahan data secara spontan dan langsung, dan di masa yang akan datang juga cocok untuk dibutuhkan atau untuk digunakan direct join ini karena bersifat efisiensi dan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya kita akan menjalankan query-query yang ada di dalam direct join, delete, and update. Yang pertama, kita drop dulu tabel dengan nama tes 1, tes 2, tes 3. Ini itu berfungsi kalau misalnya tabel dengan nama tes 1, tes 2, tes 3 itu sudah berada di dalam database-nya. Ini tabel sudah di-drop atau sudah dihapus. Selanjutnya, kita akan memasuki create table tes 1 as acronym SID, kode row name as kode, description for row name as description, formula connect by row name lebih kecil dengan 100. Nah, di dalam query ini itu berfungsi untuk membuat tabel dengan nama tes 1. Sorry tadi ada kesalahan karena kita men-drop tabelnya itu secara keseluruhan. Disarankan untuk men-drop tabel itu satu persatu per barisnya. Di sini saya akan lanjutin dari create table tes 1 as acronym itu digunakan untuk membuat tabel dengan nama tes 1. Dan row name itu berfungsi untuk menghasilkan ID dengan baris secara berurutan. Dan kode ini tuh menghasilkan kolom kode dengan row name juga yang menghasilkan baris secara berurutan. Contohnya itu kode 1, kode 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada description form as description. Ini juga menghasilkan kolom description dengan tampilan yang berurutan seperti description for 1, 2, dan seterusnya. Terus from the connect by row name lebih kecil dengan 100 ini juga sama bersifat row name, menampilkan baris yang secara berurutan mulai dari 1 sampai 100. Selanjutnya
constraint yang ada di dalam database itu dengan menggunakan primary key atau kata kuncinya itu pada ID. Membuat table bernama test3. Lalu kita membuat constant test3 underscore BK sebagai primary. Mengubah format tampilan kolom untuk kolom code itu menjadi maksimal 10 karakter dan kolom deskripsi menjadi maksimal 30 karakter. Lalu kita menampilkan semua informasi dari tabel 1 yang mana ID-nya itu dari 1 sampai 5. Lalu di sini ada update. Lalu di sini ada update tes 1A, set A code sama dengan B code, A description sama dengan B description, from tes 2B, A ID sama dengan B ID, and B ID dari 1 sampai 5. Dari James Abdillah. Di sini kita akan men-setting kolom kode dan kolom description, di mana kolom kode itu memiliki format atau syarat 10 karakter dan kolom description memiliki maksimal syarat itu 30 karakter.
satu A ID sama dengan PID and then itu error karena sebelumnya di dalam tes 2 itu error. Nanti kita akan solve problemnya kayak gimana di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel dari dasar 1 di mana ID itu sama dengan 6. Closing-nya